Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa iblis, setan, itu adalah musuh yang nyata bagi hamba yang beriman. Maka sebagai mukmin yang taat kepada Allah harus mampu menjadikan iblis, setan sebagai musuhnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang iblis dan setan secara ringkas. Adapun penjelasannya seperti berikut. Asal kata iblis. Kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu balasa yablisu, artinya yang tidak memiliki kebaikan. Kemudian dari kata balasa yablisu mendapat tambahan huruf hamzah menjadi ablasa yublisu iblis, yang artinya putus asa atau tidak memiliki kebaikan. Siapa sebenarnya iblis itu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa iblis itu dari bangsa jin, seperti pada wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fawasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Al-Kahfi 50. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa tugas jin dan manusia diciptakan oleh Allah ini adalah hanya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam surat Ad-Dariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jin itu termasuk hamba Allah yang ada yang beriman dan ada yang kafir. Adapun penjelasannya seperti berikut. Jin ada yang mukmin dan ada yang kafir. Istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bi. Sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, hal yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Al-Jin ayat 1 hingga 2. Iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12. Ikhwani fiddin rahimakumullah, iblis termasuk makhluk Allah yang membangkang,
menentang perintah Allah dan menolak kebenaran. Iblis yang seperti itu termasuk jin yang kafir. Kafirnya iblis itu termasuk kafir juhudi, yang penjelasannya seperti berikut. Kafir itu ada 4 macam. 1. Kafir ingkari, yaitu menolak adanya Allah dan menolak kebenaran. Contoh Fir'aun. 2. Kafir juhudi, yaitu mengakui adanya Allah dan kebenaran, tetapi karena iri hati menjadi menolaknya. Contoh iblis laknatullah. 3. Kafir mu'anadah, yaitu mengakui adanya Allah dan kebenaran secara lahir batin, tetapi karena gengsi menjadi menolaknya. Contoh Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. 4. Kafir nifaki, secara lahiriah mengakui adanya Allah dan kebenaran, tetapi secara batin menolaknya. Contoh Abdullah bin Saba. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, alasannya apa ketika diperintah tidak melakukannya. Qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam ayat ini, iblis benar-benar menampakkan kesombongannya, yaitu merasa lebih baik daripada Adam. Adapun contoh dan penjelasan yang lain seperti berikut ini. Alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam karena iri hati. Adam menjadi khalifah di bumi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 30. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia kecuali yang ikhlas. Qala Rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uhwiyannahum ajma'in illa ibadakan minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis ikhlas di antara mereka. Al-Hijr 39 hingga 40. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, sebagai mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus pandai-pandai dan berhati-hati dalam menghindari
godaan setan laknatullah yang terkutuk, yang diantaranya kita harus memahami janji iblis dan setan untuk menyesatkan anak turun Adam. Qala Rabbi bima ahwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uhwiyannahum ajma'in. Di antara janji iblis adalah karena Allah telah memutuskan bahwa iblis itu sesat, maka iblis berjanji akan menjadikan manusia memandang kemaksiatan itu kebaikan dan akan menyesatkan mereka semuanya. Semoga kita sebagai mukmin yang taat kepada Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi jaminan untuk tidak disesatkan oleh setan yang terkutuk. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.